Oke, welcome to my channel Tele Champions Club. Areanya para juara. Nothing is impossible, just do it. Oke guys, bersama saya kembali Roy Nainggolan. Hari ini kita mau bareng-bareng ngobrol sesuatu yang sangat menarik dari seorang tenaga pemasar atau bisa dikatakan telemarketing yang cukup sukses yang ada di klubnya kita, klubnya para juara. Are you ready? Let's go. Halo. Hari ini kayaknya ceria banget. Kayaknya sudah booking closingan banyak banget ya bulan ini. Oke, bisa perkenalkan diri kamu. Siapakah dirimu ini? Hai guys, perkenalkan saya Sylvia Mustikasari. Di sini saya bekerja sebagai telemarketing BCAIA. Kalau boleh tahu katanya dengar-dengar kamu ini adalah TikTokers garis keras ya? Terpesona aku. Terpesona. Oke, katanya kamu ini adalah TikTokers garis keras gitu ya? Bisa dibilang sih begitu. Asik. Jadi saya ngundang hari ini adalah juga sekaligus artisnya TikTokers guys. Oke, Sylvie, thank you banget kamu sudah memberikan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Saya harap sih kita ada something yang akan kita dapatkan dari hasil obrolan ini. Paling tidak ada beberapa tips, ada beberapa saran atau mungkin sharing cerita yang membuat kenapa dirimu menjadi orang yang bisa hebat seperti sekarang, bahkan beberapa kali kamu bisa mendapatkan achievement target yang luar biasa gitu. Selvi, kalau boleh tahu sebelumnya kamu ini sudah pernah bekerja belum sih di dunia telemarketing, apalagi di asuransi? Sudah pernah ya? Berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Kurang 3 tahun sampai 4 tahun lebih. Aku lupa deh. Tapi kayaknya 4 tahun. Oh gitu ya. Jadi udah 4 tahun terus ada di tempat ini sekarang kamu sudah kurang lebih 2 tahun, 1 tahun. 1 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Apa pengalaman-pengalaman yang paling menarik dari pekerjaan ini? Dapetin banyak pengalaman aja sih. Yang pertama banyak. Jadi yang tadinya kayak gue tuh ya bang, jadi yang tadi kayak contoh nih cupu banget. Sekarang jadi kayak suka ngecengin orang. Dengan gampangnya tuh banyak banget bahasa-bahasa jargon yang saya temukan di dunia marketing gitu loh. Jadi kayak berani aja. Yang tadinya kayak kurang percaya diri sama diri sendiri di dunia marketing tuh saya jadi kayak ngerasa bahkan sekarang sudah jadi lebih pede gitu ya, jadi pede gitu ya. over pede banget. Makanya masuk ke klubnya TikTokers garis keras gitu. Iya, dan lingkaran setan. Oke, Sylvie, dari sekian pengalaman-pengalaman yang kamu alami sebagai telemarketing, apa sih satu yang membuat lo itu bisa ngedrop atau bikin patah semangat gitu? Jadi biasanya kalau dari diri gue sendiri ya bang, kalau misalkan ngerasa ngedrop itu, kalau dari awal bulan saya itu kayak udah ngerasa angka saya tuh paling bawah di antara yang lain. Jujur itu di situ saya udah ngerasa ngedrop banget. Jadi buat kita naik ke atas itu mungkin ya kayak kurang percaya diri. Oke. Jadi intinya lu itu ngedrop kalau sudah ada orang yang nyalip lu duluan gitu, yang itu restart gitu ya. Jujur. Oke. Terus biasanya lu nyiasatinnya kayak gimana? Ya mau nggak mau ya kalau misalkan di dunia marketing emang begitu, ada naik turunnya. Ya kalau kita mau bangkit itu jujur aja dari diri kita pribadi. Kalau kita mau bangkit, semua pasti ada jalannya kok, pasti gitu sih. Biasanya yang lu lakukan itu apa? Belajar sih, balik lagi belajar. Jujur sampai saya cari sana sini ilmu, bukan dari dunia marketing aja ya, dari kompetitor lain saya cari tahu sana sini. Jadi orang-orang yang udah berhasil di BCAIA saya cari tahu gimana caranya nih buat jadi sukses. Gimana sih bang caranya biar gue bisa kayak lo, closing sehari itu bisa 3 dengan AMP tinggi. Saya tanyain satu persatu. Oh berarti menarik sekali. Menurut saya ini sesuatu yang out of the box ya, ketika lu dalam kondisi tertekan, lu bukannya malah ngikutin rasa tertekan lu itu, tapi lu malah mencoba sebuah solusi dengan cara belajar, dan belajar lu itu tidak hanya di tim lu, tapi lu coba mencari dari luar gitu ya. Mungkin lu ngobrol dari teman-teman di kompetisi lain gitu ya kurang lebih ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira selain itu? Banyak terima masukan.
dan saya sampai nyamperin SPV saya, Bang. Jadi saya nyamperin, saya Inisiatif lah ya, iya, inisiatif lu pokoknya SPV lu ini gimana sih gue gitu kurang lebih. Karena jujur gue pengen sukses di 2021, banyak perubahan. Saya samperin SPV saya bilang, tante tolong bantu saya di tahun 2021. Sylvie pengen berubah, Sylvie pengen punya banyak tabungan, Sylvie nggak mau bergantung sama orang, dan Sylvie nggak mau dikucilkan banyak orang. Wow, Seperti itu sih. Amazing. Itu motivasi yang paling terdalam ya, karena di sekeliling saya kan rata-rata teman saya telemarketing nih. Di saat mereka lagi bahas angkanya udah pada tinggi, saya merasa kecil, kok saya ngerasa gimana gitu kan. Saya pengen bisa aja. Oke. Saya jujur salut ya, maksudnya pada saat lu ngedrop ada hal-hal yang lu lakukan, inisiatifnya adalah pertama lu don't stop learning gitu, nggak pernah berhenti belajar, bahkan lu cari inisiatif. Kalau gua nggak dapatin di tim gua belajar ke tempat lain lah, mungkin nggak memuaskan gitu kali ya. Karena kan makin banyak kayak kita cari ilmu gitu kan, makin banyak kayak apa sih namanya? Lu menambah wawasan dari mana aja. Keren. Gimana caranya? Oh, kita ngedrive, kita gimana caranya ngehandling nasabah yang begini, gimana caranya dengan cara si A, dengan cara si B, saya compare jadi satu. Saya dengan recording, sering banyak recording gitu-gitu. Kalau nggak closing, pasti saya dengan recording orang-orang yang udah berhasil. Kan kamu sebelumnya mengerjakan satu produk untuk produk kesehatan. Ya. Nih ya, nih kita pertanyaan intinya nih, mungkin yang ditunggu-tunggu. Terus kayaknya kurang berhasil gitu. Lalu mengerjakan produk yang namanya cancer protection atau perlindungan terhadap cancer. Di mana produk ini itu challenge banget sebenarnya, dihindari oleh banyak tenaga pemasar di dunia marketing karena nggak populer gitu loh, Sylvie. Iya. Tapi justru kamu bisa gitu loh. Apa sih rahasianya? Rahasianya tuh yang pertama, percaya diri dulu. Oke. Karena semua kesuksesan itu kuncinya itu dari kemauan diri kita sendiri. Oke. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan tim yang solid, yang memang ngedukung. Kalau dia tuh mereka percaya kalau aku tuh punya potensial, lo pasti bisa. Diri gue aja percaya sama lo, kenapa lo harus enggak? Dari situ saya bertekad belajar, dan motivasi saya uang dan nggak bergantung sama orang. Sadis gitu ya. Jadi memang lu lebih kepada motivasi yang dari dalam gitu ya. Iya. Oke. Ada nggak sih sebenarnya tips atau trik kenapa kira-kira kamu bisa, kalau saya dengar itu angka lu itu bisa sampai 260 jutaan ANP. Menurut saya itu angka yang fantastis gitu. Yang tadi saya bilang ya, kalau kita mau berubah itu kan pasti dari diri kita sendiri. Pasti kan butuh effort yang lebih dong, Bang. Jujur aja pas di tahun baru pas besoknya mau kerja, jujur saya sampai begadang, saya bikin skrip dari sampai awal sampai kelar. Saya baca gimana caranya nih buat kalau kayak nasabah yang begini saya drive, saya bikinin handlingan, sampai saya cari tahu nih gimana salahnya. Dan pas besok harinya saya belum dapat berhasil ke nasabah pun, itu nggak patah semangat. Saya tetap berusaha pakai cara itu sampai saya dengan recording orang yang udah berhasil. Dan banyak sih saya luangin waktu, misalkan kayak lagi nongkrong-nongkrong gitu kan, saya manfaatin waktu buat nanya-nanya sama kayak buker-buker gitu. Bang, gimana bang? Gue pengen kayak lo nih bang. Gue pengen komisi 2 digit nih bang. Bantuin gue bang, gitu ya kan. Dan mereka alhamdulillah tuh aware banget, kayak ngasih ilmu, ngasih caranya gimana sih caranya lo sukses, gitu-gitu. Oke, sebenarnya sih gini sih, ya gue sih setuju ya dengan apa yang lo bilang itu, karena gue juga pernah online gitu ya. Gue juga pernah merasakan bahwa sebenarnya kan pada saat kita berjualan itu, kalau dibilang ilmunya kita nggak bisa 1, 2, 3 karena kan berubah terus gitu ya. Benar. Tinggal kita prinsip-prinsipnya aja yang kita dapetin, benar nggak sih? Misalnya pada saat kita menghandling, pada saat kita memberikan ilustrasi, pada saat kita memberikan driver ke nasabahnya gitu kan. Itu kan yang penting kita udah tahu prinsipnya ya kan. Gimana kita kembali lagi kita mengembangkan, benar nggak sih? Benar. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, kan kamu bikin skrip, itu ngobrol. Kira-kira apa sih gini, produk inikah yang membuat lu berhasil atau memang cara handlingmu atau cara kamu menangani nasabahmu? Kalau menurut aku sih
Jadi yang pertama memang sebelumnya kan saya ngerjain kesehatan nih Bang. Iya. Jadi pas kesehatan, jujur kalau dikatain saya nggak bisa, jujur saya bisa gitu kan. Terbukti ya alhamdulillah nih saya masih dapat kayak KNP walaupun nggak segede ini kan. Ya kira-kira kisaran 60 juta atau 50 juta kan. Tapi yang meyakini saya pertama kali nih, jadi kan pas saya jujur aja nih Bang, pertama kali dipindah di produk OCP ini, kan ini produk yang banyak orang yang kata abang tuh kayak banget sangat-sangat dihindari nih sama semua TSR. Bahkan banyak yang bilang produk kanker itu jarang sekali asuransi menjual, karena kalaupun itu ada yang menjual masuknya tim spesial, bener ya Bang? Iya. Nah di sini pertama kali saya dipindahin saya nangis. Oke. Saya dikasih. Tapi lu nggak dendam sama yang mindahin kan? Enggak, kalau saya bersyukur karena dia saya bisa dapat ANP segini, ujung-ujung lagi kan uang. Asik. Jadi saya nangis, tapi pas itu saya dikasih tahu sama dia, Sil, buka ini tuh gue pindahin lo itu, gue yakin karena lo tuh punya potensi, gue yakin lo bisa. Dia banyak sekali ngasih kayak masukan dan akhirnya saya terima masukan itu. Di rumah jujur saya masih nangis dan saya nggak terima, saya curhat sama teman saya sendiri, kenapa sih lo kok masih di produk kesehatan sedangkan gue lagi enak-enakan jualan, lagi lancar-lancarnya jualan, kok gue dipindahin gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu banyak orang juga ngasih masukan, udah sih anggap positifnya aja. Kalau pertama kali masuk di AIA, lo ngerjain OCP dan lo sampai recording pertama kali yang didengar sama semua orang itu lo, gitu kan. Oh iya juga ya, dari situ saya yakin, oh berarti gue bisa nih di OCP gitu kan. Ya udah, akhirnya gue tetap jalanin, balik lagi sih tetap belajar. Jadi kalau misalkan gagal nih di hari itu juga, gue nggak pernah kayak namanya patah semangat, nggak pernah. Denger recording A, recording B, recording sampai saya di kubikel saya tulis gitu kan recordingnya, saya compare apa sih openingnya pakai punya contoh kayak si Nino, terus kayak presentasinya pakai punya Aris gitu kan, kayak ngasih info preminya punya siapa gitu kan, saya compare semuanya. Terus kayak saya banyak belajar wawasan lagi buat nge-handling di saat nasabah dapat nasabah yang memang nge-handling gitu kan. Kalaupun dan balik lagi mindset sih, kalaupun misalkan contoh kita dapat nasabah yang emang kita handling tetap nggak mau, saya tetap berjuang handling. Kalaupun emang nggak jadi, ya udah gitu kan, cari yang lain lagi gitu. Oke, seneng banget lah dengerin cerita lu ini, Sylvie. Mungkin terakhir gue minta lu bisa nggak kasih apa sih kayak masukan gitu ke teman-teman kita gitu ya. Kira-kira apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman yang saat ini mungkin lagi ngedrop gitu atau ya mungkin sudah oke, tapi kadang-kadang kan kita bisa stuck ya. Ada nggak? Masukan buat semua orang nih. Yang pertama, mindset kita tuh harus dirubah. Contoh. Ulangin apa yang pertama? Yang pertama tuh mindset kita. Mindset kita harus dirubah. Yang tadinya jelek itu tuh harus selalu dijaga buat kita tuh berpikiran yang positif selalu. Contoh nih, kayak kita dikasih data sama SPV kita. Contoh 50 data. Nggak semua 50 data itu kan data putih semua, pasti ada coklatnya. Nah, kita harus cari coklat di antara 50 data tersebut. Ya, itu salah satunya tetap dial, tetap semangat gitu kan, tetap cari nasabah, banyakin aja presentasi. Pasti selagi kita banyak presentasi, banyak kemungkinan kok kita tuh dapat closingan gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu fokus sama tujuan kita sih. Kalau tujuan kita udah terbenam nih di dalam diri kita sendiri, pasti kan ada kemauan. Nah, di dasar kemauan itu tuh pasti akan kayak mendorong kita tuh buat ayo lo bisa. Tujuan apa sih? Tujuan gue datang di sini duit karena zaman sekarang entertain, kebutuhan semuanya itu kan pasti pakai uang, pakai duit juga kan. Ya gitu sih, kayak ngedorong buat diri kita tuh lo bisa. Kalaupun misalkan contoh nih kayak hari ini gue nggak closing pun, saya selalu berpikiran begini sih, yang namanya jualan itu nggak mungkin ada yang sekarang laku atau enggak. Kalau yang namanya jualan itu ada yang namanya tuh laku banyak sama laku dikit. Jadi kalau misalkan closingan, alhamdulillah bisa closing banyak, alhamdulillah. Closing sedikit, ya alhamdulillah. Minimalnya jangan sampai 0. Itu mindset saya yang selalu terbenam nih. Gitu aja sih. Ada lagi. Satu, harus punya mindset yang dirubahin. Yang kedua punya tujuan. Ada lagi. Ya itu selalu berpikiran tuh yang namanya jualan tadi tuh, jangan selalu berpikir
jualan gue nggak laku, enggak. Oke. Intinya jualan itu laku banyak alhamdulillah, laku dikit alhamdulillah, minimal jangan sampai kosong. Karena kalau kita berpikiran nih, oh laku dikit, seenggaknya nih kita masih punya closingan satu hari, minimal ada tabungan buat nanti ke depannya. Dan kita selalu berpikir positif aja sih gitu. Asik. Boleh tahu nggak Sil, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, nggak selesai-selesai kalau saya lanjut karena asik banget ngobrol sama lu ini. Apa sih sebenarnya yang lu impikan atau what's your dreams gitu, yang lu masih muda, sehingga lu bisa bergerak ke sana terus membuat lu terus punya passion gitu, apa sih intinya? Kalau impian sih banyak banget. Cuma yang paling bikin saya termotivasi itu jujur aja ya, ini dari diri saya sendiri, itu kayak banyak omongan orang sana sini yang kayak nganggep aku tuh rendah Ya, gitu. gue tau, lu mau pembuktian. Saya pengen buktiin ke semua orang kalau gue bisa gitu ya. Dan gue punya uang gitu dan nggak tergantung sama semua orang. dan akhirnya lu juga sudah mulai membuktikan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jadi lu ini kayaknya tipikal yang tidak bisa ditantang ya. Karena kalau Iya. ditantang lu pengen pembuktian gitu. Iya, kalau semakin lo hina gua, Asik. gue buktiin gitu. Oke. Tapi gue nggak mau banyak omong, gue lakuin tindakan aja. Oke, Ais, si luar biasa banget gitu ya. Semoga apa yang lu impikan bisa terwujud. Amin. Semoga di tahun 2021 ini semua impian saya, salah satunya pengen saya nabung buat masa depan saya nanti ke depannya bisa terwujud. Gua doain ya, semoga sukses. Amin. Lu bisa mengeluarkan apa yang paling maksimal dari diri lu. Amin. Amin. Dan tetap fokus sama kekuatannya lu gitu ya. Amin. Dan semoga lu menjadi bener-bener real championnya. Amin. Gitu dong. Oke, thank you banget Sylvie buat hari ini. Hopefully senang banget sama ngobrol kita walaupun this is the first podcast kita, jadi masih agak kagok-kagok. Gua tahu lu juga grogi, gua juga grogi. Tapi ini semangat kita untuk membagikan sesuatu. Semoga ini menjadi something. Ya kalau ada kurang-kurang dikit tolong dimaklumin. Tapi kita berharap dimanapun teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, terutama teman-teman yang berprofesi sebagai sales, ada hal-hal yang kalian bisa dapatkan. Salah satunya harus punya tujuan, pembuktian gitu ya, yang jelas gitu ya, dan tidak mau berhenti belajar gitu. Thank you banget, semoga teman-teman semua bisa terinspirasi. Kalau ada komen, apalagi kalau ada komen, saran, kritik atau apapun, kalau lu mau suka, nggak suka, lu boleh subscribe, boleh nggak subscribe, terserah lu lah ya. Tapi poinnya kita hanya mau berbagi saja. Semoga ini bisa menjadi sesuatu buat kalian sehingga kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Thank you, dengan saya Roy dari Tele Champions Club. See you. Nothing is impossible. Just do it.